والسلام على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin wal hadirat, jamaah kajian pagi di Yayasan Al-Kartil Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat tersebut nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah kita dapat mengenal Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama perkenalkan, saya Yusril Mujahid, lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi penerjemah Syekh dari Palestina, yaitu Syekh Muhammad Hamudah. Beliau orang asli dari Palestina, Ibu Bapak. Ya. Jadi nggak ada awek-awekan. Ini benar-benar asli yang merasakan bahkan lahir di sana. Jadi beliau nanti akan berbicara tentang keadaan Palestina sekarang. Bagaimana dan apa yang kita harus lakukan untuk saudara-saudara kita di sana. Sedikit saya akan membacakan profil beliau. Beliau bernama Syekh Muhammad Hamudah. Beliau sudah hafiz Al-Quran 30 juz, ya, karena rata-rata orang Palestina dan orang Mesir itu hampir kebanyakan sudah hafal Al-Quran. Lalu beliau memiliki sanad riwayat Hafs dan Asim. Beliau juga memiliki sanad qiraat 10 sugro, jalur Syatibiyah dan Thaibah. Jadi Al-Quran itu bukan cuma satu bacaan saja, Pak. Ada kurang lebih 10 kali 2, 20 bacaan. Yang dimana bacaan-bacaan tersebut sah dan diterima. Dan sanadnya nyambung ke Rasulullah. Dan beliau hafal semuanya. Lalu beliau juga salah satu lulusan Fakultas Bahasa Inggris Universitas Al-Azhar Gaza. Beliau juga sudah terverifikasi sebagai khatib dari Departemen Agamanya Gaza. Jadi sudah jamin ya, kualitasnya. Bukan cuma sekedar orang Arab aja, tapi beliau juga benar-benar sudah terverifikasi dan jamin. Beliau juga memiliki sanad ijazah kitab Sahih Bukhari, Arba'in An-Nawawiyah, Tuhfatul Atfal, dan Matan Jazariyah, dan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau juga memiliki sertifikat dan syahadah Darul Quran wal Hadis Gaza. Beliau juga sebagai muhafiz kota Gaza selama 7 tahun. Muhafiz itu orang yang menyimak, musyrif, orang yang menerima setoran hafalan. Jadi beliau guru juga selama 7 tahun di Gaza. Dan beliau juga selaku mudir itu ketua yayasan, Bu, Pak. Ini tadi ketua yayasannya sambutan tadi ya. Nah, beliau juga punya yayasan. Yayasannya Darul Quran wal Hadis Gaza. Maka insya Allah Syekh yang hadir sekarang, yang berada di hadapan Bapak Ibu semua, sudah terverifikasi, sudah terjamin kualitasnya. Jadi tidak diragukan. Maka
mari kita dengarkan kata-kata dari beliau tentang Palestina dan apa yang kita harus lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ahsana khalqa al-insani wa 'adalahu wa alhamahu nur al-iman fazayyanahu bihi wa jammalahu وعلمه البيان فقدمه به وفضله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنت الوجوه لجلال جبروته وخشعت الأصوات لعظم ملكوته وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صل اللهم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم أما بعد حياكم الله وبياكم إخواني الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ثم أما بعد، حقيقة لا يخفى عليكم الأوضاع التي تمر بها فلسطين وقطاع غزة بالتحديد. فهذا العدو الغاشم، هذا الاحتلال الصهيوني، وعلى مدار 75 عاما وهو يرتكب المجازر في حق الأبرياء هناك في قطاع غزة. Realita yang ada di Palestina sekarang itu adalah realita yang ditanggung oleh para orang-orang Gaza di Palestina sana. Mereka menanggung terjajahnya bumi pertiwi mereka selama kurang lebih 75 tahun, yang mana mereka itu dijajah oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah. وما يفعله الاحتلال الصهيوني هو بمثابة جريمة قتل، وهي إبادة جماعية للناس هناك، ولا أحد من العالم أو من حقوق الإنسان أو الصحافة الغربية أو الإعلام العالمي يحرك ساكنا ويقول لهذا العدو كفى، توقف عن هذه المجازر في حق الأبرياء. Yang terjadi di Palestina itu adalah yang dilakukan oleh para Zionis Israel adalah kejahatan kemanusiaan, kriminal internasional kelas kakap, yang dimana perbuatan mereka itu didiamkan dan dibiarkan oleh para teman-temannya. Teman-temannya itu adalah teman-teman yang berkoalisi di negara barat sana. Mereka menggaungkan hak-hak manusia, akan tetapi mereka diam terhadap apa yang terjadi di Palestina. في كل لحظة وفي كل دقيقة تمر على أهل قطاع غزة يكون هناك شهداء، ويكون هناك جرح، ويكون هناك إصابات، وتقصف البيوت، وترتكب المجازر في قطاع غزة. فقبل 3 أيام تقريبا ارتكب اليهود أفظع مجزرة ربما في تاريخ حربنا مع إسرائيل، فقد قصفوا مستشفى المعمداني وكان فيها ما يقارب 6000 شخص، وسقط إثر هذه المجزرة 500 طفل أبرياء لا زالوا حديثي الولادة، ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله وولدوا في غزة. هذا هو ذنبهم، أنهم مسلمين، أنهم من غزة فقتلوا دون أي رحمة ولا شفقة. Setiap harinya
setiap jengkal Gaza itu pasti ada korban yang berjatuhan. Baik itu korban yang tewas, meninggal dunia, menjadi mati syahid, ataupun korban-korban yang luka-luka. Dalam 3 hari ke belakang, selama 3 hari ke belakang itu, ada salah satu rumah sakit di Gaza yang dibom dan dihancurkan oleh Zionis Israel. Yang di dalam rumah sakit itu ada kurang lebih 6.000 pasien, 6.000 orang. Yang mana di dalam rumah sakit itu ada anak kecil, ada juga ibu hamil yang sedang melahirkan atau bahkan mau melahirkan. Apa dosa-dosa mereka sehingga mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Israel? Dosa mereka menurut Zionis Israel adalah mereka seorang muslim. الليلة فقط استطاعت مصر عن طريق معبر رفح البري بأن تدخل المساعدات إلى غزة بعد وافقت أمريكا وإسرائيل على دخول الشاحنات، ولم يدخلوا جميع الشاحنات، أدخلوا فقط 20 شاحنة من أصل ما يقارب 200 أو 300 شاحنة. مساعدات بسيطة جدا للمرضى وللمصابين هناك في غزة. Selama kurang lebih 2 minggu, di mana Palestina itu sedang gencar-gencarnya, dihabis-habiskannya, dihancur-hancurkan dan dibombardir oleh Zionis Israel. Tapi baru malam tadi baru diperbolehkan bantuan-bantuan dari luar Palestina masuk ke dalam Gaza untuk membantu para orang-orang yang terkena luka-luka, orang-orang yang terkena musibah, ada orang-orang yang tidak punya rumah dan lain-lain. Kenapa? Karena disebabkan Amerika dan Israel sudah sepakat bahwa sebegitu banyak bantuan dari luar Palestina, kurang lebih triliunan menurut saya, tapi hanya 20 bantuan saja yang boleh. Dari sekian banyak hanya sekecil itu yang boleh masuk untuk para korban. وحقيقة الجهاد الآن متعين في غزة، فواجب على كل واحد منا في بلاد المسلمين بداية بالحاكم حتى آخر شخص في بلاد المسلمين أن يجاهد إما بالكلمة أو بالدعاء أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالخروج في المظاهرات أو بأي طريقة هو يستطيع أن يخدم فيها ويساعد فيها أهل فلسطين وأهل غزة. والذي يستطيع أن يفعل شيء ولا يفعله في هذه الأوقات فهو يعتبر مشارك في حرب إسرائيل على غزة. وكل هؤلاء الأطفال الذين يقتلون هناك والأبرياء كأنه شارك في قتلهم وهو مشارك في دمائهم. فنستنصركم جميعا، نستنصر جميع الأمة الإسلامية والعربية أن تهب وتزحف الآن لنصرة فلسطين وغزة. فنحن نخشى أن نستيقظ يوما ونجد غزة قد محيت بشكل كامل عن خريطة العالم ولا يصبح لها أثر. Sekarang apa yang kita harus lakukan terhadap saudara kita di Palestina? Yang harus kita lakukan adalah berjihad bersama-sama saudara kita yang ada di Palestina. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jihad itu berbagai macam cara. Jika kita bisa berjihad dengan ucapan atau kalimat, maka kita harus berjihad dengan itu. Jika kita berjihad hanya bisa dengan berdoa, maka kita harus berjihad dengan doa. Jika kita hanya dimampukan oleh Allah berjihad untuk menyebarkan berita-berita yang sedang viral di Palestina di internet, melalui internet, Instagram, Facebook dan lain-lain, maka lakukan itu semua. Jikalau kita tidak melakukan jihad yang harusnya kita bisa atau kita mampu, maka kita termasuk sebagai pasukan Zionis Israel yang membunuh anak-anak Gaza di Palestina sana.
Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu Syekh mengajak kepada kita semua selaku kaum muslimin, saudara kandung yang terdekat, mari kita berjihad dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. ونحن وبالرغم من كل ما يحدث في غزة، وليس فقط في غزة، بكل ما يحدث في بلاد المسلمين من اضطهاد وقتل وتشريد وإبادة بحق المسلمين في كل مكان في هذه الدنيا، نحن نعلم علم اليقين أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه لا يحدث في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر الله عز وجل. ولكن ماذا وجب علينا أن نفعل في هذه الأوقات؟ وجب علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نجاهد وأن نقاوم بكل ما أوتينا من قوة. أئمة الكفر والصهاينة والأمريكان والمنافقين في كل مكان، لأن حربهم ليست فقط على غزة، حربهم هي على الإسلام. هم يريدون هدم الإسلام، هم يريدون قتل المسلمين في كل مكان، فهم يعتبرون أن الضحية يجب أن يكون هو المسلم فقط. فما الذي جعلهم يجنون بهذه الصورة وينفعلون ويرتكبون المجازر؟ لأنهم لم يتخيلوا يوما من الأيام أن المقاومة الفلسطينية سوف تدخل عليهم وسوف تقتلهم في المستوطنات. لذلك أخذوا الضوء الأخضر من العالم كله بقتل الأطفال والجميع صامت كأنه لا يحدث شيء. Yang kita perbuat sekarang itu adalah berjihad bersama orang-orang Palestina dengan semampu kita dan sebisa kita. Orang-orang Zionis Israel, orang-orang kafir itu, mereka hanya membunuh orang-orang Islam saja. Bukan cuma yang ada di Gaza, di Palestina, akan tetapi seluruh negara-negara Islam mereka hancurkan. Yang ada orang Islamnya di negara tersebut, maka mereka wajib membunuh orang Islam tersebut. Jadi mereka hanya mengincar atau hanya membunuh, bahasa Syekh tadi itu dzibah. Dzibah itu menyembelih. Menyembelih itu kan bahasa yang kasar. Bukan cuma membunuh, tapi menyiksa lalu membunuh. Jadi mereka itu melakukan pembunuhan, pembantaian yang ada orang Islamnya di negara tersebut. Maka oleh karena itu kita wajib bersabar terhadap kudrah Allah, terhadap takdir Allah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Bukan hanya di Palestina, akan tetapi di negara-negara Islam yang lainnya kita harus bersabar. Oleh karena itu maka mari kita berjihad bersama semampu kita dan sebisa kita melawan kepada orang-orang kafir, yaitu Zionis Israel beserta komplotan. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فنحن نرى اليوم أن الجميع قد تآمر على غزة وعلى فلسطين وعلى بيت المقدس وأهله، وتخلى عنا القريب والبعيد، وغزة اليوم تئن وليس لها إلا الله هو حسبها وهو ناصرها، وإن شاء الله سوف ننتصر على هذا العدو الصهيوني، وسوف نقتلهم ونخرجهم من أرضنا، وسوف ندخل المسجد الأقصى فاتحين مكبرين مهللين إن شاء الله رب العالمين، وسوف نصلي فيه صلاة التحريم، وهذا وعد قرآني رباني، ونحن نوقن بهذا النصر وسيكون قريبا
إن شاء الله رب العالمين. Syekh menjelaskan bahwa orang-orang Palestina, orang-orang Gaza di sana hanya memiliki Allah. Mereka tidak memiliki apapun kecuali Allah. Mereka mencukupkan diri hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah sang penolong, Allah lah sang pemberi kebebasan. Maka Syekh berharap dan insya Allah ini adalah janji Al-Quran bahwa Palestina, Gaza, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis akan terbebaskan dari penjajahan Israel Zionis laknatullahi alaihim. Karena apa? Karena ini adalah janji Al-Quran, dan janji Al-Quran kita yakini benar, pasti adanya, insya Allah. Takbir. فوالله لو أبادونا جميعا وقتلونا جميعا وفعلوا كل شيء في هذه الدنيا هذا لن يثنينا عن قضيتنا الفلسطينية، وهذا لن يصيبنا بالتراجع ولو للحظة واحدة. سنبقى ثابتين صابرين على أرض الرباط، أرض فلسطين، حتى يخرج هذا العدو إن شاء الله. لذلك نهيب بكم إخواننا الكرام، وكما عهدناكم فأنتم دائما كنتم عونا وكنتم سندا لإخوانكم في غزة. نهيب بكم أن تبقوا على هذا المنوال، وأن تكونوا دائما ساندين مساعدين واقفين جنبا إلى جنب بجوار إخوانكم في فلسطين، فهم الآن في أمس الحاجة إليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi saya menjelaskan bahwa demi Allah, andai Zionis Israel itu mereka membunuh kami, yaitu orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, seluruhnya mereka bunuh. Anak kecil mereka bunuh, perempuan mereka bunuh, lalu orang tua mereka bunuh, pemuda mereka bunuh. Segala sesuatu yang ada di Palestina, di Gaza itu mereka hancurkan, mereka ambil, mereka rebut. Demi Allah, mereka orang-orang Palestina tidak akan meninggalkan bumi yang diberkahi oleh Allah tersebut sejengkal pun. Kenapa? Karena yang mereka harapkan adalah janji Allah, yaitu pertolongan Allah, kemenangan dari Allah. Kalaupun mereka mati sebagai mati syahid yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ke surga tanpa hisab, tanpa diperhitung-hitungkan oleh para malaikat. Bahkan saking mulianya orang yang mati syahid itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dimandikan, jangan dikafankan. Kenapa? Karena kain kafan mereka adalah baju yang mereka pakai ketika mereka berperang melawan kezaliman, berperang melawan kafir, berperang melawan musuh-musuh Allah. Maka kain kafan mereka adalah kain kafan terbaik yang mereka rindukan. Mereka nanti ketika berhadapan atau menghadap Allah, mereka bersaksi bahwa saya telah berjuang dengan bisa dan mampu saya ya Allah. Maka jadikan saya sebagai syahid orang-orang yang mati syahid. Dan kita semua selaku saudara-saudara kandung, saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang paling dekat dengan orang-orang Palestina di Gaza sana, kita insya Allah akan terus berjuang, akan terus bersama mereka dalam mengawal kalimatullah, dalam mengawal syariat Allah, dalam menjaga bumi yang diberkahi dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh tadi berterima kasih kepada kita semua, yang mana kita betapapun kondisi yang sedang melanda kita mungkin ada yang kesusahan, kita mungkin ada yang lagi dipersulit usahanya, dipersulit urusannya.
akan tetapi kita masih tergerak hati kita untuk bersama saudara-saudara kita di Palestina. Maka Syekh berterima kasih dengan amat sangat terima kasih. Oleh karena itu, Syekh mendoakan mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu lancar segala urusannya, dan selalu bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah, selalu berpegang teguh, selalu membersamai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza sana. Jadi itulah kalimat yang saya sampaikan, yang dimana tentu kita selaku saudara yang paling dekat dengan saudara-saudara kita di Gaza, kalaupun hati kita tidak tersentuh, maka kita periksa hati kita. Apakah hati kita sudah berkarat? Apakah hati kita sudah tertutup oleh dosa-dosa kita, hingga kita tidak peka terhadap apa yang terjadi, apa yang terkena musibah saudara-saudara kita. Kemarin hari Rabu saya juga mendengarkan Syekh, temannya Muhammad Al-Ghul. Beliau mengatakan bahwa selama 1 minggu itu sudah terjadi korban dan kurang lebih 4.000 orang. Dan selama 3 hari itu terjadi pemboman yang begitu luar biasa. Kalau tadi saya sebutkan Mustasfa Al-Madani, rumah sakit umum. Kalau kita RSUD Bekasinya Palestina dibom oleh Zionis Israel. Tadi Syekh mengatakan ada 6.000 orang di dalam. Kalau kemarin Syekh Muhammad Al-Ghul mengatakan ada 3 rumah sakit yang dibom. 3 rumah sakit yang dibom oleh Zionis Israel laknatullahi alaihi. Lalu korbannya kurang lebih 3.000 orang. Bayangkan maksud ketika orang yang tidak berdaya, orang yang sedang diobati, bahkan ada ibu hamil, ada anak kecil yang sedang dirawat dalam rumah sakit, itu mereka terkena bom, terkena serangan Zionis Israel. Sehingga mereka bertemu kepada Allah, yaitu mati syahid. Bayangkan, kita saja yang ada di rumah, kalau gempa itu Pak, Bu, kita lari terpirit-pirit. Lalu apalagi kalau kita lagi di rumah sakit, sedang terkapar, sedang diinfus, sedang tidak berdaya, sedang tidak ada tenaga, lalu dibom rumah sakit itu, kita bisa apa? Hanya bisa pasrah kepada Allah, hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dengan datangnya Syekh juga tidak menyentuh hati kita, juga tidak menggerakkan langkah kaki kita, juga tidak menggerakkan tangan kita untuk mengulurkan bantuan, lalu dengan apa? Apakah dengan kita dibom rumah kita baru kita sadar? Ataukah kita harus ke Palestina baru kita menyadari, baru hati kita tersentuh? Maka oleh karena itu, dengan kajian pagi yang diadakan oleh muassasah atau yayasan Tadil ini adalah sebuah kemajuan, adalah sebuah investasi kepada kita. Nanti di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bertanya kepada kita, kamu, aku telah kasih kenikmatan kebebasan negaramu, tapi kau peduli atau enggak terhadap saudaramu di Palestina? Kalau kau peduli, maka silahkan masuk. Kau termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi kalau kau tidak peduli, maka aku akan tuntut kau. Kau aku berikan penglihatan secara gratis. Kau aku berikan pendengaran secara gratis. Kau aku berikan hati dan pikiran secara gratis. Kau aku berikan seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka
semampu kita. Kalau kita bisa membantu, menolong dengan doa, maka doa terus. Sabar terhadap doa. Kalau kita mampu menolong dengan harta, maka tolonglah dengan harta. Kalau kita mampu menolong dengan akal pikiran, maka tolong dengan akal pikiran. Dengan pertolongan apapun yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka itu berarti sangat berarti